Chapter 138. Insiden terakhir, 1. Setelah membersihkan Dungeon, saya makan malam dengan Kim Suho dan kembali ke rumah. Bip, bip, bip. Saya memasukkan kata sandi dan membuka pintu depan. Namun, Evandel tidak keluar untuk menyambut saya seperti biasa. Saya bisa mendengar suara dua anak bersenang-senang. Ketika aku berjalan masuk, bertanya-tanya apakah Evandel marah padaku karena pulang terlambat, aku melihat tamu yang tidak terduga. Evandel bersama seorang gadis yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Hajin gelombang. Melihat saya, Evandel tersenyum cerah dan melambaikan tangannya. Karena penasaran, saya melihat bola-bali antara Evandel dan gadis cantik di sebelahnya. Gadis itu memperkenalkan dirinya. Halo. Hai. Saya menyapanya dan menatap Evandel untuk penjelasan. Evandel tersenyum dan memperkenalkan gadis itu. Dia adalah temanku gelombang. Aku Yun Haeyeon. Kedua anak itu membungkuk pada sudut 90 derajat. Saya tidak bisa menahan senyum, melihat gerakan mereka yang menggemaskan. Halo, kamu pasti teman yang dibicarakan Evandel sebelumnya. Petik 2. Tidak, Haeyeon berkata orang tuanya sibuk malam ini, jadi aku bilang padanya dia bisa makan malam di tempatku. Petik 2. Oh, apa yang Anda pesan? Haeyeon mencobanya. Sudah mencobanya. Evandel terkikik, sementara Haeyeon malu-malu menunduk dan menggaruk pipinya. Ya, Haeyeon bilang dia tidak pernah memesan makanan sebelumnya. Oh, bagi anak-anak, semuanya adalah tantangan. Sekarang saya memikirkannya, saya kesulitan memesan makanan ketika saya berusia 5 tahun juga. Tapi jangan memesan apapun. Karena temanmu ada di sini, aku akan memasak malam ini. Petik 2. Wow, benarkah? Wajah Evandel menjadi lebih cerah. Memasak adalah salah satu keterampilan yang saya peroleh dengan keluasan. Sepanjang saya tahu resepnya, saya bisa meniru sebagian besar apa yang dilakukan koki profesional di TV. Evandel benar-benar terkejut ketika saya pertama kali menunjukkan padanya. Baiklah, tunggu sebentar. Saya membuka kulkas. Ada lebih dari cukup bahan. Apa yang ingin kamu makan? Aku bertanya pada Haeyeon. Petik 2. Tamu pertama. Evandel cemberut tetapi dia dengan cepat kembali tersenyum ketika aku menepuknya. Aku, baik-baik saja dengan apapun. Steak, tolong. Mata Evandel berbinar. Haeyeon, apa kamu baik-baik saja dengan steak? Ya, saya suka. Baik. Saya mengeluarkan 4 potong sirloin sapi dan beberapa bumbu. 3 dari mereka adalah untuk Evandel, dan yang lainnya untuk Haeyeon dan Hayang. Bisakah aku melihatmu memasak? Yakin. Saya mulai memasak di bawah mata dua anak yang penasaran. Tak, aku cepat-cepat memotong paprika dan bawang. Cuik, saya membuat resep saus steak bintang 3 Michelin Chef. Lalu, aku melapisi hiasan dan daging, menambahkannya dengan saus steak. Saya menyajikan hidangan lengkap di bawah tatapan terpesona dari dua anak dan satu kucing. Ini dia. Hoa gelombang. Evandel dan Haeyeon menatap steak dengan antisipasi. Saya memeriksa jam tangan pintar saya. Rasa kepuasan dan efek pemulihan lelah meresap ke dalam masakan Anda yang sudah matang. Pukul 8.52 PM. Sudah hampir waktunya untuk janji temu jam 9 saya. Baiklah, aku akan keluar sebentar. Biarkan steak beristirahat selama 5 menit sebelum Anda makan. Petik 2. Tidak. Terima kasih atas makanannya. Meninggalkan dua anak yang sedang menunggu untuk makan, aku meninggalkan rumah dan tiba di taman terdekat. Ketika saya menunggu, saya memeriksa barang-barang yang saya dapatkan hari ini. Sama dengan. Pelindung pergelangan tangan pemanah Mesir artefak kuno, atribut pasir. Disimpan mana 3000 per 3000. Keterampilan pemanah luar biasa. Asteris meningkatkan kemahiran Anda dengan busur. Tempat tidur gurun. Asteris memungkinkan Anda menggunakan sand barrier menggunakan mana yang disimpan. Sama dengan. Blessed Bow of Horus dan pelindung pergelangan tangan pemanah Mesir. Dua barang ini, yang saya sebut perangkat Mesir, akan melayani saya dengan baik setidaknya sampai tahap tengah cerita. Tetapi sekarang setelah saya memiliki busur yang bagus, saya tidak bisa tidak ragu antara busur dan pistol. Pada titik ini, sulit untuk mengatakan yang satu lebih baik dari yang lain. Pistol saya bukan pistol biasa. Sebagai senjata utama saya, Desert Eagle memiliki segala macam opsi tambahan yang melekat padanya. Pertama adalah efek peningkatan kekuatan serangan untuk setiap monster yang aku instakilet. Hanya efek ini saja yang membuat Desert Eagle saya 2.2 kali lebih kuat dari Desert Eagles lainnya. Tapi ada lagi. Mode senapan sniper anti-material, mode senapan serbu, mode senapan mesin berat. Dengan fungsi perubahan modal Desert Eagle, saya dapat menampilkan daya tembak yang hebat dalam segala situasi. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa saya menyatu aether dengan pistol untuk mengubah bentuk, membuat saya tidak dapat menggunakan aether untuk pertahanan. Aku hanya akan menggunakan busur sebagai kemampuan pamungkas. Tampaknya itu pilihan yang tepat. Aku menatap busur berwarna pasir, lalu mencoba menempelkan aether padanya. Segera, busur kuno berubah,
tampak lebih modern dan elegan. Apakah itu karena keserakahan estetis? Itu terus melakukan ini. Petik 2. Sejak aesthetic grid ditambahkan ke Aether, bahkan senjataku mengambil bentuk baru. Saya tidak bisa menggambarkannya dengan baik, tetapi sederhananya, mereka menjadi lebih elegan dan indah. Apakah kamu mendapatkan senjata baru? Setelah sekitar 10 menit, orang yang saya tunggu akhirnya tiba. Bos mendekati saya dengan senyum di wajahnya. Kamu benar, rahmat suci pencipta gagal dalam kampanye menara mereka. Mengerikan, pada saat itu. Petik 2. Apa kamu senang? Tentu saja, haha. Harga saham Grace suci pencipta turun 30% hanya dalam 4 hari. Butuh penurunan besar pada hari pertama dan terus jatuh sejak saat itu. Jadi, apa permintaanmu? Apakah kamu akan menerimanya? Selama itu mungkin. Sebagai imbalan untuk memberikan informasi yang terkait dengan stok bos, saya meminta bantuannya untuk kejadian mendatang. Pernahkah kamu mendengar tentang Dark Moon Society? Dark Moon Society harus menyusup ke Cube selama episode ini. Ini juga merupakan episode di mana Lancaster membuat langkah nyata pertamanya, dan saya sudah mengkonfirmasi keduanya menggunakan Book of Truth. Masyarakat Bulan Gelap, bagaimana Anda tahu tentang mereka? Petik 2. Bos mengerutkan kening curiga. Yah, begitu. Aku menggaruk leherku dan berbicara dengan canggung. Saya tidak punya opsi lain. Penulis bersama pasti akan membuat insiden yang akan datang berantakan. Wajar jika saya memiliki 1 atau 2 sekutu untuk menyeimbangkannya. Selama ujian akhir sebelumnya, mereka mencoba membunuhku. Apa? Wajah bos terdistorsi dengan kejam. Seperti yang diharapkan dari Yasha, dia sangat menghargai teman-temannya. Saya merasa bangga. Tanggal 1 Mei. Kelas hari ini belum dimulai, dan saya sedang melihat formulir dropout cube. Melihat garis yang menanyakan alasan saya putus, saya tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang harus saya letakkan. Setelah banyak berpikir, saya hanya menulis 2 kata perubahan karir. Lalu, saya menandatangani dokumen. Selamat pagi, saya akan mengumumkan tim yang dibuat secara acak. Ingat, ini hanya tim 2 orang. Petik 2. Kelas umum pagi kurang lebih berjalan di taman. Pelatihan hari ini adalah Dungeon VR. Itu tidak berbeda dengan pengadilan mock Dungeon yang kami miliki tahun lalu, kecuali bahwa ini disponsori pemerintah dan dilakukan di dunia VR. Tim 6, Yo Yonha dan Kim Hajin. Yo Yonha, yang duduk di depan kapsul VR, mengejang. Dia menoleh seperti mesin, dan mata kami bertemu. Ketika aku tersenyum padanya, Yo Yonha menghela nafas panjang. Sekarang, duduklah bersama rekan setimu. Yo Yonha perlahan berjalan dan duduk di sampingku. Halo. Hei. Baiklah. Dengarkan, efek visual untuk Dungeon ini akan lebih realistis daripada yang asli, jadi tetaplah waspada. Sekarang gelombang pakai helmmu. Petik 2. Setelah perkenalan dengan antusias dari instruktur berakhir, saya mengenakan helm saya. Pemandangan yang jelas menyebar di depan saya. Wow, rasanya seperti aku di kafe LAN. Saya bergumam. Petik 2. Namun, Yo Yonha tidak mengatakan apa-apa. Dari kelihatannya, dia bahkan tidak masuk. Saya melepas helm saya dan menatap Yo Yonha. Dengan alis berkerut, dia menatap lekat-lekat lengan kanan saya. Aku menjentikkan dahinya. Ak. Petik 2. Ak, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak. Ayo mulai. Yo Yonha mengenakan helmnya, berjalan di atas kulit telur di sekitarku. Berpikir bahwa dia sudah sampai pada kejenakaan khayalannya yang biasa, saya mengabaikannya dan mengenakan helm saya. Kami ditempatkan di sebuah gua yang luas. Kemana kita harus pergi? Biarkan lurus. Baik, kayak. Kelelawar raksasa telah muncul. Kenapa kau terkejut dengan ini saja? Oh benar, kau membenci hal-hal menakutkan. Dari hantu hingga melompat ketakutan, Yo Yonha membenci semua hal menakutkan. Tanda hubung. Tidak, saya tidak. Namun, bagaimana kita harus membunuhnya? Tanda hubung. Serang telinganya. Yo Yonha bergumam pelan. Saya melakukan apa yang dia katakan. Saya menembak 2 kali, memukul telinganya dan langsung membunuhnya. Berikutnya adalah zombie. Kelemahannya. Kepala. Oke. Melaju dengan lancar, kami dengan cepat mencapai ujung Dungeon. Apa yang seharusnya menjadi kursus 30 menit hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk menyelesaikannya. Petik 2. Yo Yonha bertanya dengan hati-hati dengan suara lembut. Aku dengar kamu keluar. Petik 2. Apakah Chae Nayun memberitahumu? Yo Yonha mengangguk. Dia cukup blabbermouth. Dia menangis. Apa? Suara Yo Yonha menjadi lebih berat. Dia menangis. Ya, dia bilang dia tidak ingin kamu pergi. Ketika saya memilih kata-kata saya merasakan tatapan misterius jatuh pada saya. Aku berbalik ke samping. Di sana, mataku bertemu Rahel. Namun, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Dia sepertinya telah mendengar apa yang baru saja kita bicarakan. Petik 2. Ngomong-ngomong, ini bukan sesuatu yang harus kukatakan. Aku yakin kamu akan menanganinya dengan benar. Gumam Yo Yonha lalu bangkit.
Tim 6 baru saja selesai. Setelah kelas pagi datang waktu makan siang. Saya datang ke kafetaria Cube untuk makan sendiri. Namun, Rahel juga ada di kafetaria. Tetapi karena ada agen wanita yang menyamar sebagai kadet yang berdiri di sampingnya, kami hanya bertukar kontak mata singkat sebagai ucapan. Aku akan mengambil set khusus. Alrighty gelombang. Ketika saya duduk dengan makanan saya, seseorang duduk di sebelah saya. Itu adalah Chae Nayun. Hai. Dia melambaikan tangannya dengan canggung. Saya melihat piringnya dan bertanya. Kamu bisa makan makanan kafetaria? Tentu saja. Chae Nayun dengan berani memasukkan sosis ke mulutnya. Nom. Namun, kecepatan mengunyahnya hanya melambat seiring berjalannya waktu. Jadi, kapan kamu pergi? Dia bertanya tanpa menelan makanan di mulutnya. Minggu ini. Kuhuk. Dia batuk keras, hampir tersedak makanannya. Untungnya, dia berhasil menelannya sebelum sesuatu yang dia sesali terjadi. Chae Nayun menatap piringnya dengan mata sedih, lalu mengepalkan tinjunya dan memukul meja. Hei! Apa? Tidak bisakah kau tinggal? Saya hanya bisa menggelengkan kepala sebagai tanggapan. Oke, ya, jika kamu harus pergi, kamu harus. Saya juga bisa menemukan orang lain untuk menjadi pacar saya. Petik 2. Dia bergumam sambil menatapku. Ya, silakan. Aku bercanda, saya tidak akan berkencan dengan orang lain. Petik 2. Kamu harus. Segera, Chae Nayun mengerutkan kening. Namun, saya dengan cepat menghabiskan makanan dan bangun. Chae Nayun berlari mengejarku. Setelah mengembalikan piring saya meninggalkan kafetaria dan berjalan ke taman terdekat. Di sana, pertempuran kedua dimulai antara aku dan Chae Nayun. Semakin menyebalkan aku memikirkannya. Apakah Anda tidak tahu bagaimana bersikap bijaksana? Anda tahu, basa-basi. Petik 2. Apa? Maksudku, bukankah kamu menyukaiku pada awalnya? Apa yang kamu bicarakan? Soong. Di tengah percakapan kami yang penuh dengan kesalahpahaman, gelombang sihir yang aneh tiba-tiba terdengar. Saya langsung membeku. Berputar di dekat tanah adalah aura tajam namun ringan. Di udara adalah kekuatan sihir tak menyenangkan yang tampaknya mengganggu fondasi bumi. Chae Nayun dan aku saling memandang secara bersamaan. Hei, apa itu tadi? Tanya Chae Nayun. Aku menghela nafas kecil. Saya tidak bisa mencari tahu tentang tanggal tertentu karena saya tidak memiliki kekuatan sihir yang cukup. Sepertinya akhirnya di sini. Itu harusnya fenomena ajaib. Apa yang terjadi sekarang adalah fenomena sihir yang sangat langka. Bencana sihir alami yang terjadi ketika ras naga yang hidup di kedalaman Laut Timur menyentuh batu ajaib kekuatan samudera. Meskipun fenomena ini biasanya terjadi sebagai kebetulan murni, kejadian ini diatur oleh jin. Fenomena sihir. Hei, lihat ke sana. Petik 2. Chae Nayun menunjuk ke satu arah. Pemandangan Cube berubah. Daun hijau berubah warna, dan angin sejuk berubah menjadi panas. Selain itu, bangunan Cube yang canggih menghilang, hanya menyisakan satu bangunan bobrok dan hutan kayu. Ikuti aku. Oh oke. Tanganmu. Petik 2. Saya meraih pergelangan tangan Chae Nayun dan dengan cepat berlari ke satu-satunya bangunan bobrok di pusat Cube. Apa yang terjadi? Jangan lepaskan tanganku. Karena dia terus memutar pergelangan tangannya, aku berteriak. Maaf, tapi kamu harus menjelaskan apa yang terjadi. Ruang menjadi terdistorsi. Apa? Kami mempelajarinya di kelas, ingat. Ini adalah fenomena cermin yang rusak. Petik 2. Fenomena cermin rusak. Itu adalah fenomena ajaib di mana ruang dipotong-potong seperti cermin yang rusak. Bencana ajaib ini adalah sesuatu yang saya buat menggunakan teori-teori menarik acak yang saya dengar. Secara teknis, fenomena ini adalah bentuk penghalang yang dibuat ketika naga mengganggu awan mana yang naik melalui arus konveksi. Untuk menemukan tubuh penjelmaan bagi iblis, jin telah memprovokasi naga dan menginvasi Cube. Invasi ini diatur dengan hati-hati oleh jin. Itulah alasan saya tidak bisa menghentikannya. Bahkan jika saya mau menyerah pada pertumbuhan yang akan dialami Kim Suho dan Shin Jonghak, tidak ada cara bagi saya untuk menghentikan rencana jin, yang akan mengharuskan saya untuk membunuh naga. Kemudian? Ruang mungkin terpecah setiap saat, jadi tetap tajam. Anda melihat bangunan di tengah. Kita harus sampai di sana secepat mungkin. Oke, petik 2. Ruang terdistorsi sekali lagi. Tangan saya terpaksa melepaskan pergelangan tangan Chae Nayun, dan pemandangan berubah sekali lagi. Sekarang, dunia tampak seperti setengah hari dan setengah malam. Kali ini, udara dipenuhi dengan bau darah. Aku menoleh ke arah aromanya. Kemudian, saya berlari tanpa sedikit pun keraguan. Segera setelah saya menemukan sumber bau, saya berteriak keras. Hei! 12 pasang mata jatuh pada saya. Di sana, Rahel dikelilingi oleh sekitar 10 jin. Petik 2. Hajin Si. Sementara bau kental darah mengalir keluar, wajah Rahel menjadi sedikit lebih cerah. Saya pertama kali memeriksa kondisinya. Syukurlah, dia tampaknya bukan orang yang berdarah. Sebaliknya, darah itu berasal dari jin yang dia tebang.
Oh gelombang. Kebetulan sekali gelombang kita bertemu lagi. Sudah lama. Petik 2. Seorang pria yang agak akrab bertepuk tangan dan mengungkapkan dirinya. Saya tahu betul siapa dia. Dia adalah Hak Jeon, pembunuh yang ikut campur dalam ujian akhir. Ya, sudah lama. Seperti yang diharapkan, Lancaster dan Dark Moon Society terlibat dalam insiden ini. Ya, sudah lama sekali. Hak Jeon melepaskan niat membunuh yang kejam saat ia menyebarkan belati ke bentuk kipas. Namun, aku memiringkan kepalaku. Apakah dia belum mendengar beritanya? Hajinsi, larilah. Ada terlalu banyak dari mereka untuk kita berdua untuk bertarung. Aku akan menahan mereka, jadi kamu harus mencari bala bantuan. Mengabaikan Rahel yang mengatakan sesuatu dengan serius, aku menghadap Hak Jeon. Kim Hajin. Sejak hari Anda mempermalukan saya sudah menunggu hari ini. Petik 2. Kamu belum mendengar beritanya. Berita. Aku menunjuk walkie-talkie yang tergantung di ikat pinggangnya. Jin yang menyerang Kyuk semuanya memiliki walkie-talkie yang bekerja di ruang yang terdistorsi ini. Namun, itu sama bagi saya. Tahan. Menggunakan perangkat ajaib yang saya siapkan hari ini, saya mengirim pesan kepada bos. Bos, orang-orang itu menggangguku lagi. Itu adalah perangkat yang mirip dengan huruf sihir yang digunakan sekolah Yoshihyuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya menyarankan Anda untuk mengambil senjatamu. Petik 2. Itu dulu. Hak Jeon, di mana Anda? Anda brengsek. Kata-kata kasar keluar dari walkie-talkie Hak Jeon. Hak Jeon dan Jin di sekitarnya semua bingung. Saya di tengah-tengah kekalahan. Apa, kau bajingan? Aku sudah bilang jangan lakukan itu. Berkeringat deras, Hak Jeon menurunkan volume walkie-talkie. Dia jelas tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Petik 2. Warang Nim, kupikir kita sudah menyelesaikan pembicaraan kita dengan Lancasters. Apakah menurutmu aku peduli tentang Lancaster sekarang? Orang itu menghubungi saya sekarang. Jika ada yang salah karena kamu, aku akan bunuh kamu sendiri. Itulah akhir dari pesan radio singkat ini. Aku tidak bercanda, aku akan benar-benar membunuhmu. Saya akan mencabik-cabik anggota tubuh Anda dan memberi Anda makan monster tingkat tertinggi yang bisa saya temukan. Walkie-talkie kemudian kembali dengan peringatan terakhir. Hak Jeon menatap walkie-talkie di tangannya yang bergetar, lalu meletakkannya kembali. Berkeringat bahkan lebih deras, dia bertanya dengan hati-hati. Kim Hajinsi. Bisakah Anda jelaskan apa yang terjadi? Petik 2. Saya tidak tahu apakah dia lambat atau hanya terkejut. Pikirkan seperti ini. Saya menghasilkan uang di samping dengan berinvestasi di saham. Salah satu klien saya kebetulan tahu tentang Anda. Jadi saya meminta bantuan mereka. Siapa yang tahu salah satu klien saya akan memiliki hubungan yang begitu erat dengan Anda. Petik 2. Hak Jeon tampak seperti jiwanya tersedot keluar. Dia sepertinya mengatakan, aku dipermalukan hanya karena saham. Tapi mengingat kepribadian bos, itu alasan yang cukup bagus. Jadi, apa yang kamu lakukan? Saya menunjuk batu di dekatnya. Itu adalah tempat yang sempurna untuk bersujud. Jika aku jadi kamu, kepalaku akan mencium tanah sekarang.